Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua warga sekolah horor? Semoga baik-baik saja ya. Di kisah kali ini Capsek akan menceritakan mengenai apa kalian mau menukar posisi denganku memelihara makhluk ini. Bagian pertama. Di cerita kali ini akan menceritakan mengenai awal permulaan kisah horor dari seseorang yang bernama Vera yang terjadi di tahun 90-an. Cerita ini bersumber dari akun Twitter @thismayim. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja, saatnya kelas dimulai. Perkenalkan, nama gue Vira. Sebenarnya gue gak mau menceritakan hal ini, takut yang mendengarnya akan terpengaruh. Tapi gue ingin kalian merasakan apa yang gue rasakan sampai saat ini. Gue sempat mengalami gangguan jiwa saat peristiwa ini menimpa gue. Tapi gue sadari bahwa gue harus bertanggung jawab atas apa yang gue lakukan. Sampai akhirnya gue menerima semua apa adanya. Meski sekarang hidup gue gak membaik, tapi juga gak seburuk di awal. Semua bermula ketika gue SMA di Bandung, tahun 1995. Ayah dan ibu gue pindah ke Bandung, tepatnya di belakang pasar Cicadas. Gue masuk di kelas 11 SMA negeri bergengsi di Bandung. Sebab nilai gue sebagai pindahan anak Jakarta termasuk tinggi. Kepala sekolahnya juga langsung nerima gue. Berhasillah gue masuk ke sekolah ini. Gue kasih clue sekolahnya di mana. Gedungnya peninggalan Belanda. Singkat cerita, gue banyak punya temen cowok di SMA ini. Suatu hari Kamis, nggak sengaja Raden belum pulang. Dia masih mencatat beberapa teori yang ditulis guru fisika di papan tulis. Sama, gue juga. Masalah hidup gue cuma satu, teori. Benci banget gue. Gue sih lebih sukanya sama praktik. Di kelas sisa gue sama dia, tapi gue berhasil selesai duluan. Gue segera membereskan tas, dan gak tahu ada angin apa, gue samperin dia. Dan itu salah, sebab disitulah malapetaka dalam hidup gue dimulai. Gue samperin dia dan so akrab gitu. Masih lama? Tanya gue. Raden ngeliatin gue acuh tak acuh. Gue Vira, anak baru. Gue nyodorin tangan. Raden membalas tangan gue. Raden, kata dia dengan suara yang agak serak. Gue liatin lu suka ngobrol sendiri. Gue diceritain sama anak-anak, katanya lu bisa ngeliat yang gaib-gaib gitu dan gak takut lu? Tanya gue. Sumpah blow on banget. Ngapain juga gue nanya to the point begini ke si Raden. Kenapa lu tanya itu? Lu mau tahu? Tanyanya ke gua. Gue pun hanya mengangguk. Iya, gue bisa lihat makhluk halus dan sejenisnya. Jadi gak usah kaget kalau tiba-tiba gue ngomong sendiri. Jelas kan? Kata Raden sambil berdiri, tanda dia juga mau pulang. Gimana caranya bisa lihat itu? Keturunan. Lagi-lagi, gue menanyakan hal yang terlalu pribadi. Dan ini pertanyaan yang paling membuat gue menyesal seumur hidup. Kalau lo mau tahu, ikut gua, kata Raden. Ayo naik. Raden mengajak gua naik ke motornya. Wah, gua makin penasaran. Nggak ada takut-takutnya, sumpah. Akhirnya gua naik ke motornya Raden. Gua mau dibawa kemana, Den? Tanya gua. Ke rumah gua. Begitu jawabnya. Gua dan Raden sampai di rumah dia. Assalamualaikum, kata Raden kala memasuki rumahnya. Salamnya dijawab dari dalam oleh seorang perempuan. Tak berapa lama pintu rumah terbuka. Terlihat wanita parubaya dengan wajah pucat menyambut Raden. Dari mana saja kamu? Ibu sangat khawatir. Dia dari tadi bikin keributan dalam kamarmu. Ibu tidak bisa apa-apa. Ibu hanya duduk di ruang tamu, sehingga kalau ada apa-apa ibu bisa langsung keluar dari rumah.
Ujar wanita itu yang tak lain adalah ibunya Raden. Raden hanya menghela nafas. Setelah cium tangan pada ibunya, dia mengenalkan gua. Bu, ini Vira, murid baru di sekolahku, baru 2 bulan. Vir, duduk dulu ya, gua ambilin air, lu pasti haus kan? Kata Raden. Pastikan, jangan kemana-mana, apapun yang terjadi, tetap di teras ini, kata Raden lagi, bicara tanpa memandang gua. Rumah Raden sebenarnya cukup asri, dengan beberapa pohon yang ditanam di pengarangan kediamannya. Hari menjelang petang, tapi bukan sore. Sekitaran waktu sholat asar gitu. Tapi by the way ini lama banget dia ngambil airnya, padahal cuma air loh. Gue menebar pandangan ke arah luar pagar rumah Raden. Dan yang bikin gue janggal adalah dia nggak punya tetangga. Di jalan ini emang banyak rumah kosong, tapi gue nggak nyangka sisi kanan Raden cuma rumah tua yang udah lama banget ditinggal penghuninya. Kusam meskipun bangunan masih berdiri. Sayup-sayup gue mendengar suara mic sedang dipersiapkan. Azan asar pun berkumandang dari masjid yang tak terlihat oleh jarak pandang gue. Mendadak gue mendengar raungan dari dalam rumah Raden. Suaranya serak namun menggelegar, persis di konser-konser musik metal. Tapi yang pasti gue tahu ini bukan suara Raden, lebih ke suara perempuan. Ibunya? Astaga, kenapa ibunya Raden? Gue mematung. Jantung gue berdebar kencang. Apa yang terjadi di rumah ini? Gue semakin penasaran. Tapi gue harus bisa menahan rasa itu, ketimbang sesuatu terjadi sama diri gue. Orang di dalam berteriak sepanjang azan. Saat azan selesai pula teriakannya. Rumah itu mendadak hening. Sekitarnya juga hening, bercampur udara Bandung yang semakin dingin. Meski matahari masih ada, gue merasakan kegelapan mulai menyergap. Mata gue pun awas berjaga-jaga. Sekiranya ada yang aneh, gue bakal lari. Kira-kira itu rencana gue. Sejam berlalu, sore makin kelihatan. Raden pun belum muncul-muncul. Gue makin gak tenang. Kemana nih anak? Waktu perkiraan gue menunjukkan pukul 16:30. Perkiraan aja, karena zaman dulu belum ada HP dan gue pun gak pakai jam tangan. Sumpah, ini jalan gak ada kehidupannya sama sekali. Hari itu, untuk pertama kalinya gue merinding. Namun, gue ngerasain merinding itu kayak apa ya? Sumpah, kayak ketakutan gitu. Hingga akhirnya gue coba ketuk pintu. Raden. Pintu gue ketuk dan cuma memanggil nama dia. Gak ada sautan. Gue ketuk lagi agak keras dan masih manggil namanya, agak keras juga. Tapi tetap gak ada yang nyaut atau keluar. Akhirnya gue gak tahan. Raden, gue mau pulang aja ya. Terserah lu, mau marah apa enggak sama gue. Yang jelas ini udah sore. Nyokap gue pasti nyariin gue, kata gue agak kenceng biar kedengeran. Meski gak ada jawaban, bodo amat lah. Gue pulang dulu ya Den. Melangkah ke arah pagar rumah Raden. Gue buka pagar itu perlahan. Bunyinya loh, udah kayak pagar yang gak diminyakin berabad-abad. Sumpah serem banget. Gue tutup lagi pagar itu. Gue celingak-celinguk memandang ke kiri, ke kanan, tapi gak ada aktivitas manusia sama sekali. Dan gue berusaha mengingat-ingat jalur motor yang tadi diambil Raden. Cuma itu cara gue keluar dari lingkungan ini. Gue beranjak ke arah kanan, dan di sudut mata kanan gue pula menangkap sebuah gerakan. Gue nengok ke arah rumah Raden. Dari kaca depan yang ditutupi gorden tebal, ada tangan berwarna putih pucat yang menempel pada kaca dan melambai ke arah gua. Seketika bulu kuduk gua makin merinding. Udah deh, gua lari sekenceng yang gua bisa hingga akhirnya gua menemukan keramaian. Di sana ada pangkalan ojek, angkot, dan kendaraan lalu lalang lainnya. Gua langsung mendekati tukang ojek. Bang, ke Cicadas.
kata gua dengan nafas ngap. Atuh jauh, Neng. Kenapa? Kok kayak orang ketakutan, Neng? Tanya abangnya. Gua gak ngejawab pertanyaan dia. Berapa ke Cicadas, Bang? Dia menyebutkan 20.000. Zaman 90-an itu uang segitu udah kayak 200 ribuan sekarang. Mahal banget pokoknya. Dan gak pakai nawar, gua langsung bergegas naik ke jok belakang. Buruan, Bang, kata gua. Dan abangnya pun langsung ngebut. Dan itu dia cerita pertama mengenai apa kalian mau menukar tempat denganku memelihara makhluk ini. Kira-kira tangan dari makhluk apa yang dilihat oleh Vera di rumah Raden tersebut ya? Lalu kemana aja nih Raden menghilang selama 1 jam di rumahnya? Jawabannya akan dilanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengar cerita ini, dan terima kasih juga kepada akun Twitter @thismayim yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.